Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Hai, selamat sore. Hadir lagi ya sore ini di kesempatan hari Senin. Dan gak kerasa loh sahabat kreatif, udah di tanggal 10 Agustus 2020. Dan seperti biasa ya, jam 4 sampai jam 5 sore kita bakal berada di gelaran Numpang Nampang. Dan seperti biasa dong, bakal ada guest star spesial sahabat kreatif yang bakal Putri ajak ngobrol. Dan untuk edisi hari ini kita sudah kedatangan guest star spesial di ujung telepon. Dan karena ini bulan Agustus sahabat kreatif, supaya kita makin semangat ya, kita bakal ngobrol bareng sama pasukan pengibar bendera. Tapi udah purna sih ya, tapi sekarang menjadi wakil ketua PPI Nusa Tenggara Barat ya. Ada Kak Baik Nurmalisa. Halo Kak. Halo. Assalamualaikum. Ya ampun, kompak banget. Waalaikumsalam. Biasa disapa Kak Ica ya? Ya. Oke, jadi biar Kak Ica. Biar lebih akrab gitu ya sahabat kreatif ya. Karena kita bakal ngobrol nih soal paskibraka yang sudah purna, tapi ternyata nggak cuman sampai selesai pengibaran, tapi tetap terus eksis dong ya Kak Ica ya. Yap, dan tergabung dalam Purna Paskibraka Indonesia untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi ngibarinnya dulu Kak Ica di kantor gubernur ya. Kantor gubernur, iya benar. Oke, tepatnya tahun berapa sih Kak Ica? Aduh, Kenapa? Kejauhan ya tahunnya ya? Jauh banget, kayaknya udah uzur gitu kayaknya. Enggak deh kayaknya. Yang pasti masih tahun 2000-an kan? Iya, paskibrakanya tahun 2008. 2008, berarti Udah 11 tahun ya? 12 tahun. Sekarang kan 2020 Kak Ica. Jadi 12 tahun Kak Ica ini udah purna ya. Dan sekarang di tahun 2020 ini dapat jabatan ya sebagai wakil ketua 2 ya. Jadi wakilnya itu ada 2 orang berarti ya, Kak Ica ini adalah wakil kedua. Oke. Wakilnya ada 2. Dan kita tuh pengen tahu dong ya, PPI itu apa sih sebenarnya gitu ya, sampai bisa berada di titik saat ini itu kayak gimana sih, apa aja yang sudah Kak Ica lakukan gitu sebagai Purna Paskibraka Indonesia NTB? Perjalanannya nih. Boleh, mungkin dari Kak Ica-nya dulu deh yang sebagai Purna gitu, baru ke organisasi PPI-nya. Cerita sedikit loh ya Kak. Banyak juga nggak apa-apa. Cerita sedikit sih, jadi saya itu paskibrakanya tahun 2008. Dapetnya waktu itu kelas 1 ya, ngibarin di gubernuran. Oke. Nah, dikarenakan setiap tahun kan nggak cuma hanya ngibar doang ya, selesai. Kan orang taunya paskibraka tuh habis ngibar udah pulang ke daerah. Iya, udah selesai tugasnya. Ya, tapi ternyata dalam 1 tahun itu memang tetap selalu ada kegiatan-kegiatan gitu loh Kak, dari organisasinya gitu. Nah, karena selama setahun saya itu mengabdi lah ya Kak ya, mengabdi tahun 2 tahun, alhamdulillah. Jadi kayak dipercayakan oleh ketuanya untuk tetap stay gitu loh untuk ngurusin organisasi. Oke. Sebelum diwakil, saya itu dulu tuh selama 4 tahun jadi bendahara. Berarti ini udah pengalaman yang kedua kali ya sebagai pengurus ya? Iya Kak, maunya sih berhenti ya Kak ya. Tapi jangan, nggak boleh, bakal harus lanjut terus. Ya karena alhamdulillah dapat percaya dari ketua, jadinya dalam 2 kali Kak, 2 kali jadi bendahara, 2 periode. Nah sekarang yang ketiga kalinya ini jadi wakil, karena nggak dikasih pergi, akhirnya stay di wakil. Stay at home. Tetap ngurusin adik-adik yang baru kan, bibit-bibit unggul ya Kak ya. Nah itu tetap kita ajari kayak gimana caranya, pokoknya tentang biasa makan lah kalau selama kita di ini kan ya. Lumayan sih 12 tahun itu saya belajar banyak dari junior, akhirnya bisa sampai saat ini. Gak mudah juga sih Kak ya, selama kita dari kelas 1 sayangnya itu gak mudah juga untuk jadi Purna Paskibraka, kan banyak seleksi juga, tahap-tahapnya itu banyak banget. Mungkin Kak Putri juga udah pernah kan ngalamin ya Kak ya? Nah iya iyalah, itu kan lebih muda dari Kak Ica angkatannya loh.
Tapi nggak Kak boleh Ica lebih senior. harus pakai kata siap ya di awalnya. Jangan lupa loh. Ya benar-benar itu walaupun SMS juga sama senior wajib ada kata. Makanya setiap balesin chat Putri itu selalu siap-siap Harus siap. gitu ya. Padahal lagi duduk kayaknya, bukan lagi siap. Kebiasaan Kak, kebiasaan. Oke, dan sejauh ini gitu ya kan seperti yang Ica bilang gitu kan, kita taunya kalau Paskibraka itu aktivitasnya gitu ya cuman ngibarin bendera. Tapi setelah masuk dalam organisasi PPI, terutama jadi pengurus gitu ya, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPI itu sendiri, Ca? Salah satunya ya kalau kita yang aktif Kak ya, Mm-mm. banyak sekali ya kayak penyelenggara kayak pergi-pergi nggak Jalan-jalan. enggak lah ya. Kayak semacam kayak baksos diajakin sama ketua kayak gitu-gitu. Oh Terus gitu. ya, nah alhamdulillah kemarin saya di tahun 2012 saya sama 2016 kayak Hmm? karena aktif juga, jadi dipercayain sama ketua untuk jadi protokoler di Istana Negara. Oke. Jadi di sana kita kerja selama sebulan di Istana Negara kayak persiapin untuk 17 Agustusnya. Gitu. Oh kerja, itu kerja digaji Ya. gitu? Kerja digaji. Oh, serius? Kok gak ada yang nawarin Putri ya? Tapi itu protokoler itu emang khusus ditunjuk Purna Paskibrakanya dari perwakilan masing-masing daerah atau dari seluruh Indonesia itu dipilih hanya beberapa orang aja gitu? Dipilih beberapa orang di setiap daerah Kak. Jadi kalau setiap tahunnya tuh ada Kak ya perwakilan ke Sabang sampai Merauke. Itu perwakilannya hanya 25. 25, berarti hampir nggak semua daerah nggak semua. ya? Oke, dan itu Jadi, Ica 2 tahun? Nggak 2 tahun sih Kak. Cuma dapetnya waktu itu di tahun 2012 itu sekali. Ya. Itu di bulan Agustusnya kita selama 20 hari kerja full. Setelah itu 2016 kembali lagi saya dikirim ke sana, ke istananya untuk kerja lagi di sana selama persiapan 17 Agustus. Selama 20 hari. Oke, lumayan lama ya 20 hari bekerja di Istana Negara tuh berarti ya, Ca ya? Iya, lumayan Kak. Bukan kerjanya pagi sampai sore ya. Jadi pagi hampir mau ke pagi lagi gitu. Oh, dari pagi sampai pagi lagi. Waduh, kerja Rodi nih. Jadi perginya berangkat setengah 7 pagi, terus itu kadang pulang itu kalau cepat ya maghrib, kalau lama ya jam 10, jam 11. Gitu. Itu malam ya? Malam. Oke, bukan jam 10 pagi loh. Tapi Ca, menarik banget nih ngomongin soal protokoler ya di Istana Negara yang ini juga punya andil ya dalam Paskibraka mempersiapkan pasukan yang bakal mengibarkan bendera gitu ya. Dan apa aja sih yang dilakukan ya selama bertugas di protokoler itu juga, boleh tahu dong nanti ya. Ica bakal share juga sama sahabat kreatif semuanya ya. Tapi kita bakal jeda dulu nih Ca, dengerin lagu ya. Dan untuk sahabat kreatif yang mau dengerin ya bisa tetap stay di 104,2 FM, bisa tonton kita live juga ya di Instagram Pro 2 FM Mataram yang siaran bareng sama PPI NTB ya Ca ya? Ya. Oke, Purna Paskibraka Provinsi NTB, gitu ya tulisannya ya? Ya, benar. Oke, dan live juga di Pro 2 FM Mataram ya, dan satu lagi di Facebook di Pro 2 RRI Mataram. Jadi bisa lihat wajah-wajah kita ya, purna-purna tugas di tahunnya dulu. Oke deh, sebelum kita lanjut lagi sahabat kreatif, boleh dong kita dengerin satu single dari miliknya Vidi Aldiano yang Zamrud Katulistiwa. Stay tune. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia
Soekarno, Hatta. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, Sobat Kreatif, lanjut lagi ngobrol bareng sama Kak Ica ya, Wakil Ketua 2 PPI Nusa Tenggara Barat. Ini adalah tahun ketiganya menjabat loh ternyata. Dengan Lama banget ya. berbagai macam pengalaman yang ada, termasuk yang tadi udah disebut ya, menjadi protokoler ya. Dan itu memang waktunya lumayan lama ya Kak Ica ya. Selama berapa hari tadi Kak Ica? 20 hari itu kerja di istananya. Sebelum di istana kita udah nge-camp duluan sih, saya nginep duluan sih di hotel loh. Kayak Di ya, asrama. 2 hari di rumah PPI Pusat gitu loh. Ada asrama dulu sebelum kita ke istananya. Oke, jadi Lumayan. memang ada juga ya di situ naungan dari PPI sendiri gitu ya sebelum nanti terjun langsung ke protokolernya itu. Iya, jadi kita ini sih cuma dikasih kisi-kisi apa aja yang harus kita kerjain di sana. Kita, biar nggak kaget aja sih udah masuk sana langsung kayak orang pelongo-pelongo gitu. Jadi Oke, jadi ada seniornya dulu gitu ya. Iya, ada senior. Nah ini menarik nih protokoler di istana. Apa aja sih yang dilakuin di situ sebagai PPI di sana Kak Ica? Jadi mungkin orang mikirnya protokoler itu mungkin itu ya yang protokol pembawa berita atau MC kan kebanyakan orang mikirnya kayak gitu nih Kak, protokoler. Betul. Tapi Emang sebenarnya yang benernya kayak bukan gimana? seperti itu sih yang kita kerjain. Jadi bukan MC juga. Jadi kita benar-benar di sana 25 PPI Purna Paskibraka Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu kerjanya di sana ngurusin surat menyurat gitu loh Kak. Surat Jadi, apa? Surat Bukan undangan. surat cinta. Oh undangan. Undangannya buat siapa? Undangannya itu buat seluruh tamu. Jadi ribuan tamu yang hadir di sana kita yang ngurus. Itu ribuan undangan. Yang diundang tuh siapa aja sih Kak Ica? Dubes ya, duta besar, terus menteri-menteri luar negeri, menteri dalam negeri, artis, beberapa artis yang mengharumkan nama Indonesia. Kok gak nyampe atlet. sih ke aku? Lanjut Kak. Ya itu orang-orang penting Kak, orang-orang penting. Terus ada dari dinas-dinas juga, tapi nggak semua dinas Kak ya. Jadi cuma mungkin dalam satu kantor itu hanya kepalanya aja, ketuanya aja. Ya kayak gitu aja sih Kak. Oke. Yang paling susah sih sama buat surat menyurat buat dubes kayak menteri apa segala macam itu aja sih. Dan Lumayan itu ribet. Itu dikerjakan dalam kurun waktu 20 hari. Apakah cuma surat menyurat aja atau ada yang lain juga? Banyak sih, tapi itu yang paling poinnya ya surat menyurat. Yang lainnya itu pernah kayak seperti bawa bendera Pataka kayak gitu loh Kak. Bendera Pataka, tapi itu hanya perwakilan dari 25 itu disaring dulu. Kayak kita masuk ke dalam ruangan istananya kayak gitu Kak. Tapi kebetulan waktu itu bukan saya, jadi ada PPI lain yang bekerja kayak gitu. Tapi cuma sebentar sih Kak, kayak gitu, cuma sehari. Habis itu balik lagi ngurusin undangan-undangan
Oke, jadi fokusnya itu adalah kepada siapa aja nanti yang akan hadir gitu ya pada saat Benar. pengibaran di tanggal 17 Agustus ya. Dan termasuk orang tua nggak sih dari Paskibraka yang akan mengibar Ya. juga? Iya, itu juga diundang sih Kak semua. Jadi undangannya itu bukan hari tanggal 17 itu aja sih Kak. Mm-mm. Sampai hari kalau nggak salah ya sampai tanggal 19 itu undangannya ada. Jadi bukan 17 Agustus langsung selesai enggak. Jadi ada kayak acara Istana Merdeka, di Istana Merdeka ada acara kayak ulang tahun untuk presiden dengan kayak dubes, menteri yang untuk benar-benar ininya aja kayak partinya gitu loh Kak. Mm-mm. Ada malam Kayak partinya gitu buat mereka. after show gitu ya. Iya, benar ya, di situ ada banyak banget sih artis-artis nyanyi apa show segala macam. Oke, Itu kita jadi urusin juga. itu adalah salah satu tugas yang memang mendasar banget gitu ya ketika jadi protokoler gitu ya. Dan Iya, benar. Kak Ica, jadi protokoler tuh apa sih yang benar-benar jadi tantangannya atau mungkin ada nggak sih kendala-kendala ketika jadi protokoler? Atau justru Kendala seru untuk jadi aja protokol. gitu? Sebenarnya sih gimana ya, jadi protokoler juga saya tuh mendadak aja sih Kak. Mm-mm, Maksudnya dipilihnya. Mungkin dilihat dari keaktifan di organisasi kan ya, mm-mm. aktif banget. Setiap ada event selalu ada hadir Iya, segala seksi macam. sibuk pokoknya ya Kak Ica ini. Iya, super sibuk atau disibuk-sibukin. Jadi ya itu alhamdulillah kalau di wilayah Nusa Tenggara Barat itu nggak pakai tes Kak untuk pergi ke protokolernya. Mm-mm. Cuma kalau di daerah-daerah lain itu pakai tes gitu segala macam, wawancara, tes nginep dulu lah mereka kayak gitu-gitu. Saya sempat nanya kayak gitu kan. Ternyata mereka lebih susah lah untuk jadi protokoler istananya. Dan Oke. alhamdulillah kalau di NTB ketua PPI-nya itu mempercayakan saya karena mungkin Kak Arif aktif ya aja, waktu itu. aktif terus bisa dipercaya lah gitu Mm-mm. kayak. Udah, Dan bisa akhirnya diberdayakan di juga ya Kak Ica ya. Kak Ica, itu, apa sih poin-poin yang harus benar-benar difahami gitu ya sebagai protokoler? apa ya? Spontan aja sih Kak kemarin tuh karena ya intinya sih harus jaga sikap aja sih kalau mau jadi protokoler di sana ya. Mm-mm. Punya sikap dan wawasan ya harus itulah pinter. Mm-mm. Ya paling nggak bisa berbaur, terus bisa jaga sikap di sana kitanya. Oke, Gitu, kan Kak. itu bagian lebih ke surat menyurat gitu. Apa sih poin yang harus diketahui dari surat menyurat selain mungkin jangan sampai salah nama, jangan sampai salah alamat gitu. Apa yang harus Iya, diperhatikan lagi? Kan kalau di sana kita kan fokus ke surat. Nah, kebetulan saya diperintahkan bukan tulis nama sih Kak ya, Mm-mm. di dalam gudang. Di dalam gudang itu beda lagi pokoknya. Di sana kita sama pas pampres Mm-mm. kayak gimana ya, kayak masukin undangan. Jadi dapat bagian tuh kayak masukin undangan gitu sih Kak. Dalam satu undangan itu, dalam satu amplop undangan itu ada sekitar 6 atau 7 isian gitu lah Kak. Nah, saya tugasnya di situ sih. Oh, Cuma gitu. kendalanya ya kadang setiap menteri atau dubes atau apa itu kan beda-beda parkiran dan tempat duduknya Kak. Nah itu yang buat kita tuh sulit buat ngebedain di mana menteri duduk, di mana dubes duduk, di mana artis-artis duduk. Oke. Karena undangannya beda-beda semua gitu, beda warna, beda Oke. huruf. Jadi itu harus benar-benar difahami gitu ya, jangan sampai Nggak boleh salah salah banget itu. salah tempat duduk apalagi gitu ya. Karena kan kemungkinan untuk yang ada namanya yang sama gitu ya, itu pasti ada dong ya Ica. Iya, Ada nemu nggak benar. yang kayak gitu? Jadi salah amplop yang masuk warnanya. Pernah nggak sih kejadian Iya. kayak gitu? Alhamdulillah sih belum pernah, cuma Jangan sampai ada ya. sih kan semoga enggak ya. Maksudnya tapi kemarin tuh sempat susahnya itu di ini Kak, dalam satu undangan itu ada satu undangan untuk satu orang, satu undangan untuk 2 orang. Nah, kan mungkin kita hilaf nih ya, hilaf kan. Jadi di saat kita harus ngasih satu undangan yang isinya untuk 2 orang, tapi kita ngasihnya ke 1 orang. Jadi kasihan dia bawa istrinya kan nggak boleh masuk. Oh gitu. Apalagi yang Iya. couple-couple gitu ya. Nggak boleh. langsung Pokoknya diputusin undangan susah banget lah pokoknya.
Oke, jadi itu emang harus benar-benar diteliti banget gitu ya. Siapa banget. saja undangannya, kursinya juga itu harus sesuai ya. Terus juga untuk nominal yang diundang dalam sebuah undangan itu juga harus benar-benar paham ya. Iya, Wah, benar. ternyata berat juga ya. Kirain kayak Pak Pos gitu tinggal nganter-nganter gitu kayak jasa kurir gitu, tapi nggak semudah itu ternyata. Oke, dan itu adalah salah satu eksistensi dari Purna Paskibraka Indonesia ya, yang nggak cuman setelah mengibarkan bendera udah lepas tugas ya. Dan PR-nya lagi kayaknya ya adalah ketika mendekati bulan Agustus ya. Itu kayaknya apa ya istilahnya tugas terberat ya, karena bakal memilih, bakal melatih dan bakal menjaga juga adik-adik yang akan Iya, mengibarkan bendera merah putih di tanggal 17 Agustus ya. Nah, tapi kan ini di tengah pandemi ya Kak Ica ya. Ya, Nah, seperti apa sih untuk pengibaran bendera pusaka di tahun 2020 ini dan apa saja yang sudah dilakukan oleh PPI sejauh ini? Seperti apa seleksinya? Ada yang beda atau berapa yang diterima gitu ya, dan siapa yang akhirnya mewakili Nusa Tenggara Barat ke nasional? Itu kayaknya ada yang beda ya. iya benar. Oke, boleh deh Kak Ica kasih tahu kayak gimana sih untuk persiapan di 17 Agustus tahun 2020 ini? Jadi persiapannya di tahun ini kan benar beda banget ya Kak ya, karena pandemi. Jadi memang kemarin tim seleksi pada bulan Februari, akhir Februari, awal Maret itu sebelum corona yang benar-benar hebring lah Kak ya. Iya, Itu belum kita udah meluas ngelakuin, waktu itu. itu kita beberapa ini udah keluar Pulau Sumbawa untuk seleksi Kak. Jadi itu Pulau Sumbawa itu sudah diseleksi tuntas sama tim seleksi dari Dinas Dispora, dari pelatih, kayak gitu, dari ketua juga. Nah, dikarenakan pada saat itu mulailah pandemi ini bermunculan, akhirnya dirapatkan lagi nih Kak. Kan, nah dari pusat pun juga ngasih perintah ke kami, ke setiap kota provinsi ya, kalau ngibarnya itu di pusat itu hanya 3 orang. Di istana nanti yang ngibar hanya 3 orang aja. Iya. Jadi info dari pusat dikasih tahu ke provinsi, jadi akhirnya di provinsi dirapatin lagi, akhirnya cuma 3 orang juga di sini. Jadi yang seleksi kemarin ya bukan gimana ya. Mohon maaf banget nih kalau adik-adik yang udah seleksi. Udah kalau seleksi, nonton. udah lulus juga. Itu kita pun juga berat hati sih Kak ya. Senior pun berat hati kayak gini nih. Ya mau gimana lagi karena pandemi, akhirnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat besok itu ngibar itu 3 orang. Dan itu memang sudah diseleksi juga. Itu sudah diseleksi juga dan itu perwakilan dari kami mengambilnya di Kota Mataram semua. Oke. Kenapa yang Kota dipilih Mataram. dari Kota Mataram aja Kak Ica? Kan yang lain juga udah ikut seleksi kan dari semua kabupaten kota yang ada. Gimana Kak? Kenapa yang dari Kota Mataram yang terpilih gitu? Kenapa kan yang lain juga udah ikut seleksi dan Iya pertimbangannya sih. memilih Kota Mataram gitu? Ya kemarin sih sempat berdebat benar-benar abis-abisan lah Kak ya berdebatnya di Dispora. Kemarin saya ngikutnya rapat yang kedua Kak. Dan situ saya baru tahu memang katanya Kota Mataram yang menjadi pengibar ya Kak ya. Karena mungkin kita juga nggak berani ngambil resiko kan Kak, kalau misal dari Pulau Sumbawa kita bawa ke sini, ya gitu takutnya juga nanti betul ada kayak juga ya. hubungan sosial gitu kan Kak ya. Jadi benar-benar udah dipikir matang-matang juga sama ketua, sama pelatih. Ya udah kita ngambilnya yang di Kota Mataram aja gitu. Itu pun ya hanya 3 orang. Hanya 3 Sebenarnya orang. 6 orang sih Kak. 6 orang. Cuma nanti 3 pagi sama 3 cadangan. Nanti 3 cadangannya bisa untuk di penurunan sore gitu. Kayak di rolling gitu loh Kak. Tapi ada 3 pagi akhirnya, sama 3 sore. tapi akhirnya Gimana? cuma 3 aja, nggak jadi 6. 3 aja. Jadi 3-nya cadangan aja nanti. Oke, berarti nanti yang akan mengibarkan itu 3 orang di pagi hari ya, dan untuk penurunannya 3 orang. 3 orang. 3 orang 3 orang cadangan. juga. Cadangannya berarti total 6 Ya, orang dari 6 orang. Kota Mataram PPI. semua.
Ya, PPI Kota Mataram. Kota Mataram belum PPI ding. Oh, belum melakukan Belum pengukuhan. tugasnya loh. Udah mau dikukuhkan aja. Tapi ngomong-ngomong soal PPI juga nih Kak Ica ya, selama proses seleksi gitu ya, seperti apa tugas-tugas dari PPI untuk mengawal proses seleksi itu? Apakah ikut ambil bagian juga, karena tadi kan ada Angkatan Udara ya, ada dari kepolisian juga yang ikut menseleksi gitu ya, dari PPI-nya seperti apa? PPI-nya ada sih Kak. Nah kebetulan kan di Brimob itu ada senior juga dari PPI. Nah nanti dia itu kayak mungkin kalau dilihat juga Kak, pelatihnya besok mungkin nggak sebanyak tahun lalu Kak ya. Kalau Iya, dulu tahun kan lalu pernah banyak pasukan. banget. Pasukannya juga Iya. banyak kan? 17, Iya, 8, pasukannya 45. kalau tahun dulu kalau nggak salah 28 orang ya. Mm-mm, Kalau nggak salah mm-mm. 28 orang. Cuma kalau sekarang kan 3 orang. Jadi mungkin pelatihnya yang nggak sebanyak yang kayak dulu sih Kak ya. Mungkin ada 1 atau nggak 2. Mungkin pelatih sama pembina nanti pada saat di asrama. Asramanya juga cuma beberapa hari sih Kak, nggak seminggu full Oke, gitu. jadi nggak selama tahun-tahun sebelumnya juga gitu ya, dan pelatihnya Iya. juga nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Waduh, banyak banget ya perbedaannya ya dari Banyak tahun-tahun banget. sebelumnya ya. Yang dulunya asrama ya 10 hari atau 2 minggu lah ya kayak. Sekarang tanggal 13 katanya mereka udah masuk ini sih, latihan dan asrama tanggal 13 besok. Oke, Jadi kan berarti waktunya cuma cuman beberapa hari ya. 4 hari aja ya. Iya, beberapa hari lah. Oke, beberapa hari aja, tapi harus siap untuk mengibarkan bendera pusaka ya Iya. di kantor Gubernur Aduh. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ca, ngomong-ngomong banyak banget nih ternyata yang udah gabung loh di IG siaran langsung kita Iya. yang bareng-bareng. Aduh, mau dibacain satu-satu, ini kemana ya? Ini salah satu pelatih juga sih Kak, ini ada Heldi Bintara. Kak Ini salah satu Heldi. PPI dan pelatih tahun lalu. Bukan yang aku ketemu itu ya, Kak Heldi ya? Ya, Ya, mungkin bukan ya. sih, yang polisi Yang tahun lalu ya, yang tinggi polisi. Remote ding. Oh, Brimob. Ya, itu salah satu Hai, Kak senior Heldi. dan pelatih. Terus ada siapa lagi nih yang gabung? Banyak, ada Rizka. Ada siapa lagi nih? Aduh, bingung banget nih cara Ini bacanya. ada bendahara juga, Vanessa. Yang terbaru nih, bendahara yang gantian Kak Ica ya. Ya, baru junior. Dan dia kemarin juga jadi ini protokoler istana juga. Boleh deh, boleh. Nanti kita undang juga ya. Tapi ngomong-ngomong Kak Ica, ntar kita bakal lanjut lagi ya, sambil Putri bakal ngecek juga teman-teman atau sahabat kreatif yang pengen ikutan tanya-tanya juga boleh loh tentang Paskibraka gitu kan. Boleh. Mungkin tahun ini belum berkesempatan untuk menjadi Paskibraka. Hai Kak Ica, aku Apa hadir itu, Kak? lagi. Mungkin bisa kasih apa ya istilahnya, bocoran-bocoran gitu kan, apa aja tesnya gitu supaya bisa jadi Paskibraka di tahun 2020 nanti ya. Tapi kita jeda dulu dengerin satu single ya, kayak pas banget sama momen kita, astaga. Dan miliknya Andin ya, stay tune terus sahabat kreatif. Di barat, Pulau Sabang, di timur, Merauke, di selatan, Pulau Dana, di utara. Pulau Miangas. Lebih dari 17.000 pulau, Lebih dari 200 jiwa penduduk, lebih dari 1.000 suku bangsa. lebih dari 700 bahasa. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu tanah airku, merdeka. Oke, sahabat kreatif,
Kreatif masih ngobrolin tentang Paskibraka Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di tahun 2017 ini ya, pengibarannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Kak Ica ya. Iya. Jadi akan dipilih ya, atau sudah terpilih Kak Ica ya, Ya, 3 sudah. orang ya yang akan mengibarkan bendera pusaka untuk tahun ini dan yang akan menurunkan juga ya di Ya. sore harinya. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih Kak Ica yang udah gabung di siaran live kita. Ternyata Kak Ica juga udah dibalesin nih ya sama PPI dan ternyata banyak banget nih, ada Nuraihan, ada Kak siapa nih, Arfani Muhammad, terus siapa lagi nih, Patiku, sehat Itu selalu. Corina. Sehat selalu ya Kak. Terus ada Tasya Febila, hai. Ada Nuraihan juga. Dan siapa nih, Yantili 29. Thank you banget loh udah gabung di sini. Dan kita masih bakal ngobrolin tentang Paskibraka yang pastinya nggak mudah dong untuk bisa terpilih akhirnya gitu ya. Dan ada seleksi-seleksi juga yang harus dilakukan ya Kak Ica ya. Ya. Nah kalau boleh tahu nih Kak Ica, seleksi yang sudah dilaksanakan itu seleksi apa aja hingga akhirnya terpilih 3 orang yang akan mengibarkan dan 3 orang yang akan menurunkan bendera pusaka tahun ini. Untuk seleksinya, kalau seleksi Paskibraka, di sini kita tuh ngambilnya untuk kelas 1 ya Kak, bukan kelas 2. Oh gitu. Jadi Kalau dulu bisa yang kelas 2 soalnya Kak Bisa. Ica. Itu sejak tahun berapa yang kelas 2-nya nggak boleh? Berapa ya? Tahun 2000 berapa ya? 17 atau 18 itu udah mulai Kak, yang kelas 1 aja ngibarnya, kelas 2 udah nggak bisa. Oke. Dia memang udah disaring dari kelas 1. Jadi pas kelas 2 mereka udah nggak bisa lagi. Mungkin bisa di kabupaten ya, cuma kalau di provinsinya nggak bisa. Oke, berarti kalau bisa lulus di kabupaten, nanti untuk di provinsinya itu adalah salah satu syarat yang nggak boleh gitu ya untuk masuk ke yang provinsi ya. Oke, terus seleksinya apa aja Kak Ica? Jadi di sini kita seleksi tinggi dulu lah ya, tinggi sama berat badan itu harus sesuai, harus sama. Pokoknya harus Ideal. sesuai lah, iya ideal ya. Karena tinggi kan di sini kita juga Paskibraka kan identiknya sama tinggi kan ya. Nah, kalau tinggi di sini kita carinya yang untuk cewek itu minimalnya 165. Sama yang cowok kalau nggak salah 175 itu minimalnya. Cowoknya minimal 175 Kak Ica. Iya, paling kalau ya semeter kotornya 174, 173 lah Kak. Kalau Ampun, yang paling bahasanya pendek tuh semeter ya. kotor. Kalau langsung terhempas loh Kak Ica rasanya. Karena yang putri pun, yang cewek pun ada gitu loh Kak, 169, 170 kan kontras ini banget kan kalau sama cowok kalau bersanding kan. Kalau Oh iya sama- benar-benar. Jadi, Ya, jadi kayak cowoknya mirip harus lebih ya. tinggi. Oke. Terus Kak selain itu? Selain tinggi pasti wawasan ya, wawasan Kak. Di sini kita biasanya seleksinya tentang wawasan tentang Nusa Tenggara Barat biasanya, apa keunggulannya, apa destinasinya, terus makanan-makanan khasnya di Nusa Tenggara Barat, ya, kayak gitu sih kita harus tahu itu. Oke. Itu paling minimnya lah ya tentang NTB, kita harus tahu gitu. Soalnya Berarti nanti kayak pada- ini ya, pemilihan pageant lovers juga ya, harus tahu ya tentang wisata Iya. dan budaya Harus, kan? kita ya. Pokoknya Oke. wawasan kayak gitu harus tahu lah apa ya keunggulan di Nusa Tenggara Barat. Ya jangan jauh-jauh dulu deh, jangan ke Nusa Tenggara Barat deh, mungkin Daerahnya masing-masing. kalau kota kabupaten deh gitu. Di kota Mataram tuh apa, terus di kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara itu apa ya. Kita harus tahu gitu ya wawasan. Oke. Terus habis itu bahasa Inggris kita kan paling enggak kita harus tahu lah bahasa Inggris dasar, perkenalan diri Bukan gitu. taunya yes no doang gitu kan. Iya, jangan cuma ya yes. Yes, jawabannya no, yes. Nah ditanya what is your name, yes yes aja kan, Iya. susah. Enggak ya, bahasa Inggris dasar kita harus tahu lah Kak ya. Ya, habis itu kita harus sehat jasmani. Tes Itu penting ya. fisik, itu penting banget kan. Kalau misalnya sakit asma kayak gitu-gitu, masa suruh lari langsung ngos-ngosan atau
habis Oke. nafas kan kita Jadi juga riwayat jadi penyakit senior. juga harus dituliskan di situ ya, Iya, harus diketahui benar. juga ya, apakah aman atau tidak untuk latihan fisik karena nanti latihannya itu nggak main-main loh ya, Iya, dari pagi benar. sampai sore Latihan. hari. Terus Kak Ica, Setelah itu yang terakhir yang dinilai ini sih Kak, biasanya ya mm-mm. face-nya. Oke, Itu sih yang harus terakhir. cantik, harus tampan. Ya harus ya menarik lah, menarik. Nggak harus cantik tapi menarik gitu. Mm-mm, karena Aja bisa sih, dipoles pakai make up loh. Tapi Kak Ica, berarti untuk tahun ini bakal melaksanakan latihannya itu dari tanggal 12. 13. Oh, 13. Berarti Ya, hanya 13, 14, 15, 16, 4 hari aja ya. Iya, 4 hari aja. 4 hari aja, dan itu latihannya seperti apa nanti? Sama aja sih Kak, biasa mungkin pagi kita ya lari pagi, habis mungkin dari lari pagi ya mandi, sarapan, habis itu ke lapangan. Oke. Latihan biasa pengibaran langsung. Karena mungkin nggak ada pasukan-pasukan di belakang kan Kak ya, biasanya kan ada pasukan 45 tuh. Mm-mm. Nah, tapi kalau ini kan memang hanya untuk 3 orang aja, mungkin kita cuma latihan di langkah, menyamai Oke. langkah, Mhm. sama ya nyamai sama lagu drum band kali ya, untuk pengibaran sama penurunan. Itu aja sih. Oke, jadi emang sangat-sangat terbatas banget gitu ya nanti yang akan ikut tergabung gitu ya dalam pengibaran ini. Jadi untuk pasukannya yang 3 itu akan didampingi sama berapa orang Kak Ica? Karena belum keluar SK juga sih untuk pendamping ya Kak ya, kita belum tahu sih dari Dispora juga ngasih surat untuk dampingin adik-adik, belum tahu sih. Cuma mungkin sudah ada pelatih yang ditunjuk sih Kak Mm-mm. untuk melatih adik-adik. Cuma Oke. untuk pelatihnya juga saya belum dapat info juga sih Kak siapa aja. Tapi nggak banyak sih Kak, karena kan cuma 3 orang. Oke. Mungkin 1 atau 2 aja. 1 atau 2 orang aja gitu yang akan melatih nantinya. Terus untuk seremoninya Kak Ica, kan seperti biasa itu ada malam pengukuhan, kemudian yang terakhir setelah selesai mengibar itu juga akan ada penobatan juga ya setelah purna. Nah itu seperti apa nanti? Apakah bakal tetap ada gitu seremoni seperti itu di tahun ini? Ya mungkin ada Kak ya, tapi secara simbolis mungkin ya sepertinya. Karena kita juga bingung untuk 3 orang nih kita mau lakuin kayak gimana ya. Susah juga kita mau buat acara karena capasnya cuma 3 orang ya. Mungkin secara simbolis aja sih nantinya. Mungkin ada tapi ya nggak seheboh dulu lah. Oke, Kak Ica, sebelum kita closing, boleh dong kita jawab beberapa pertanyaan nih. Ternyata udah 16.54 loh, nggak kerasa banget. Hai Kak Ica, aku pengen banget loh jadi paskib, tapi aku tuh nggak kuat mental. Kira-kira masih ada nggak sih senioritas gitu? Serem nggak sih? Ini dari Dian di Mataram. Karena kan identiknya sama senioritas Kak, kalau paskibraka itu, atau paskibra deh. Masih ada nggak sih di tahun 2020 ini? Kalau 2019 sih masih ada sih Kak. Cuma kalau untuk fisik kayak mungkin dipukul itu kayaknya udah enggak sih. Nggak Kalau boleh cuma hukuman ya. biasa. Jadi Nggak paling boleh lah ya fisik kayak gitu. Tapi Gimana? maksud dari senioritas tadi, kemudian didikan yang cukup keras itu pasti ada dong ya? Kalau cukup keras mungkin dalam ini kali ya, Tegas bentakan kali ya? Kak ya. Mungkin kayak disuruh lebih gesit Ya, ngelakuin sesuatu kayak makannya gitu. Ya itu kan dihitung memang loh harus. Kak Ica. Gimana? Makannya dihitung pula kalau lama. Iya. Sendoknya Ya, nggak itu boleh pasti lah, Kak. bunyi. Jadi mengenang masa lalu. Itu pasti lah Kak untuk menciptakan kedisiplinan juga kan buat kitanya, buat kita lebih cepat tanggap kayak gitu. Kalau kita nggak ada senioritas misalnya kayak nggak dibentak-bentak tuh nanti takutnya loyo gitu loh kita. Oke, Jadi, jadi ya itu itu ada wajar aja, tujuannya masih ya. wajar. Itu buat Dian yang ada di Mataram. Jadi jangan takut, jangan nganggap itu serem ya, karena itu Iya, ajang latihan juga sih dibina. sebenarnya ya. Oke, Kita kan dibina. kayaknya satu pertanyaan lagi deh.
Wah, jadi penasaran nih, katanya kalau jadi paskib itu dapat duit nggak sih Kak? Kan kata Kak Ica tadi dapat gaji. Itu gimana sih Kak? Ini dari Adrian yang ada di Ampenan. Iya, katanya tadi Kak Ica dapat gaji. Jadi gimana, nggak Kak? banyak sih kalau yang Mm-mm. untuk di protokoler istana kan ya gaji ya UMR lah Kak, nggak berpuluhan jutaan Oh, kayak gitu. enggak, Cuma ya. kerja 20 hari. Tapi jadi lumayan lah nggak bisa gini. neraktir ya loh. Lumayan Tapi buat kalau balik untuk yang pulang, nggak? ini Buat paskibrakanya tiket itu gimana Kak? pesawat. Gimana? Untuk yang paskibrakanya? Oh, kalau paskibraka itu tentu dapat Bukan gaji ya namanya ya? Gaji. Oh, gaji Dapat juga kok, kan. namanya. Mereka kan capek latihan, pastilah ada. Berarti itu ada kayak uang transport lah ya istilahnya ya. Iya, benar. Dan besarannya Dan- itu gimana Kak Ica? Jadi Tergantung dari apa gitu? gimana? Tergantung apa? Tergantung posisinya atau tergantung Ya. daerahnya atau seperti apa? Jadi kalau misalnya dari Kota Mataram mungkin paling dekat kayak, jadi ya nggak Paling banyak lah dikit. gajinya. Nggak sedikit juga sih Kak. Lumayan ya, mungkin paling jauh lah ya Bima. Nah setiap kabupaten kota juga mungkin dari bupati mereka juga ngasih gitu loh. Jadi bukan dari provinsi aja ngasih. Nah tergantung dari kabupaten provinsi mereka, kabupaten kota mereka ada kayak bupati apa gubernur, bukan gubernur ya bupati lah ya. Bupati. Si Pesangon Oke. juga mungkin udah bawa nama ini kabupaten kota lah ya. Itu mereka dapat lagi di sana. Oke deh, thank you banget loh, ini Kak Ica banyak banget yang gabung juga ya di Instagram, semakin lama semakin banyak. Dan ada yang bilang sedih nih Kak, katanya nggak ada pengibaran kayak tahun-tahun kemarin dari Yanti. Iya. Terus ada Ical Kompas juga nih, PPI Kabupaten Sumbawa hadir. Wah, di Sumbawa Halo. nontonin Kak Ica juga. Terus ada siapa nih? Mana yang belum kebaca nih? Ada Putra Yuda. Ada RRI apa? Ada Rindu. Halo, Ada ini Kak Muhammad Rindu, senior juga. Rangga, ada Lalu Halik juga, ada Ari Sirat. Waduh, banyak banget nih. Mau scrollnya ke bawah ke atas ada aja nih Kak Ica. Itu PPI semua Kak. Oh, itu PPI semua. Ya Yang nonton itu PPI semua. ampun. Ternyata kita sealiran semua ya yang nonton loh. Salam apa Kak? Bahasanya kalau paskib tuh salam apa sih Kak? Apa ya? Salam siap Nggak ya ada sih. kayaknya ya. Apa? Salam siap. Kalau Kak Ica, paskibraka. terakhir deh sebelum kita closing dari Numpang Nampang sore ini, harapan Kak Ica nih di pengibaran untuk tahun 2020 ini di tanggal 17 Agustus nanti, dan seperti apa juga harapan Kak Ica sebagai Purna Paskibraka Indonesia NTB. Harapannya semoga nanti di tanggal 17 ya pengibaran di seluruh Indonesia itu berjalan lancar, hikmat. Terus buat adik-adik yang sudah diseleksi, kata Kak Ica secara pribadi mohon maaf karena kita nggak tahu ya pandemi musibah kayak gini. Kalian jangan berkecil hati. Walaupun nggak bisa ngibar di provinsi, ya mungkin nanti bisa ngibar di kota dan kabupaten masing-masing. Pokoknya tetap semangat buat kalian, jangan down. Dari kemarin banyak yang curhat nih Kak, soalnya tentang Iya, sedih. masalah. Iya, pokoknya kalian tetap semangat deh, jangan cepat menyerah. Gitu aja. Oke Doakan deh. semoga pengibaran lancar. Amin, semoga lancar dan bendera merah putih terus berkibar ya, dan Indonesia Amin. semakin jaya gitu ya. Dan untuk paskibraka yang terpilih, selamat juga yang dari Kota Mataram Kak Ica, semoga bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin walaupun di tengah pandemi ya. Oke Amin, Kak Ica, thank you banget loh. Thank you, Kak udah Putri. sharing. Udah ngasih tahu kita ya tentang paskibraka ya, dan di tahun 2020 ini emang beda banget ya, tapi Beda tetap banget. merdeka ya. Oke, kalau gitu Putri pamit undur diri bareng sama Kak Ica juga dari Numpang Nampang Ya. untuk edisi hari Senin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore and bye. Dadah.